Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVMU dimanapun Anda berada dan juga teman-teman rekan media yang kami hormati. Kembali di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Hari ini kita selenggarakan kembali press conference oleh MCCC PP Muhammadiyah. Dan kali ini temanya adalah tentang Humanitarian Day yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Rahmawati Hussein, Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah. Oleh karenanya, mari kita awali press conference kita di kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya Ibu Dr. Rahmawati Hussein akan menyampaikan update respon Muhammadiyah sekaligus program kita tema kali ini adalah tentang Humanitarian Day. Kepada Ibu Dr. Rahmawati Hussein kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVMU dimanapun berada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita tetap bisa melakukan press conference ataupun mengupdate kegiatan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan kita semua berdoa semoga wabah pandemi ini segera bisa berakhir. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan update mengenai respon yang dilakukan Muhammadiyah yang dihimpun oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Hingga saat ini bisa dilihat next, pasien yang sudah dilakukan oleh yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah terus meningkat. Seperti disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya bahwa Muhammadiyah COVID Command Center melakukan upaya-upaya, baik upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang bersifat kuratif, itu dilakukan oleh 80 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Dari gambar atau grafik yang ada di layar, kita tahu bahwa jumlahnya itu tidak pernah menurun. Jadi sadari mulai dibentuknya Muhammadiyah COVID Command Center pada tanggal 5 Maret, itu yang ditangani selalu bertambah tiap harinya, dan hingga pada hari ini ada penambahan 176 kasus PDP dan yang terkonfirmasi positif 128. Dan jumlah keseluruhan yang ditangani oleh Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah itu ada 470. Next. Jadi rumah sakit ini tersebar di seluruh Indonesia. Di samping melakukan pelayanan kuratif, Muhammadiyah juga memberikan bantuan yang bersifat karitatif, artinya memberikan bantuan pembagian sembako secara nasional untuk mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat yang terdampak COVID. Sampai saat ini hampir 500.000 paket sudah dibagikan dengan nilai total 46,6 miliar dari Aceh hingga Papua, yang penerima manfaatnya bervariasi sesuai jumlah atau proporsi masyarakat yang terdampak. Jadi semakin besar masyarakat yang terdampak, semakin besar pula masyarakat yang menerima bantuan-bantuan sembako. Next. Sampai saat ini penerima manfaat respon COVID Muhammadiyah itu sudah ada lebih kurang 3,3 juta jiwa. Dan Muhammadiyah secara keseluruhan itu telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, ada 182 miliar yang dihimpun secara nasional ya, dari donatur-donatur baik individual, kelompok, institusi ya, perusahaan ya, swasta, maupun juga dari luar negeri. Jadi yang dibagikan itu dari peralatan pengaman seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, hingga pembagian-pembagian yang lain seperti peralatan, kemudian juga dukungan tadi ya, dukungan pangan, ketahanan pangan, dan yang lain-lain. Lanjut. Oleh karena itu kami sangat berharap terus dukungan dari masyarakat bahwa yang dilakukan Muhammadiyah ini masih panjang sesuai dengan update terkini bahwa kejadian COVID belum menurun di Indonesia, masih naik terus. Oleh karena itu kami sangat berharap terus dukungan donasi melalui Lazismu yang bisa dilihat di
layar berikut itu. Silahkan memilih rekeningnya. Kita berharap bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di seluruh Indonesia maupun penonton yang ada di luar negeri bisa membantu meringankan masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian pada kesempatan siang hari ini saya atau kami akan menyampaikan bagaimana peringatan World Humanitarian Day, karena pada hari ini tanggal 19 Agustus itu menjadi hari yang diperingati sedunia sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia. Jadi secara latar belakangnya, karena pada tanggal 19 Agustus ini banyak sekali atau ada kantor yang kemudian dibom di Irak pada saat itu, banyak sekali yang meninggal termasuk pekerja-pekerja kemanusiaan, sehingga Sekjen PBB kemudian menetapkan tanggal 19 Agustus ini menjadi Hari Kemanusiaan Dunia. Tujuan dari World Humanitarian Day next itu ada, yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran publik agar dapat menjadi pelaku kemanusiaan dan bermanfaat bagi sesama. Ini menjadi penting karena panggilan kemanusiaan itu perlu dibudayakan sehingga setiap jiwa itu bisa memiliki rasa ya kemanusiaan untuk membantu sesama. Yang kedua, pada peringatan World Humanitarian Day pada tahun ini itu diharapkan bisa menyebarkan inspirasi melalui berbagi pengalaman dari para pelaku atau pekerja kemanusiaan supaya mendorong semakin banyak yang terlibat di dalam kerja kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah mengapresiasi, karena di masa-masa pandemi ini banyak sekali pelaku dan pekerja kemanusiaan. Dan next topik World Humanitarian Day pada tahun ini adalah the real life heroes, artinya pahlawan di sekitar kita. Jadi kalau di saat pandemi ini kita pahlawannya siapa? Ini ada beberapa yang bisa kita atau sebagian yang bisa kita lihat. Next. Pahlawan di sekitar kita saat pandemi itu banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi yang utama adalah garda terdepan adalah para dokter, perawat, tenaga medis lainnya yang gugur, yang hingga saat ini sudah ada 127 tenaga medis yang gugur yang melayani penderita maupun terkena wabah dari pasiennya ya, tertular ya oleh COVID. Kemudian yang kedua, pahlawan itu bisa siapapun atau siapa saja yang berani mengingatkan orang lain akan resiko pandemi, karena masih banyak yang punya pikiran bahwa pandemi ini hoax atau pandemi ini konspirasi atau pandemi ini dibuat-buat misalnya ya, bahwa inilah pahlawan yang berani terus mengingatkan orang akan resiko pandemi, bahwa pandemi itu real karena terjadi di dunia, yang korbannya sudah mencapai 21 atau yang terjangkit positif sudah mencapai 21 juta dan yang meninggal sudah lebih dari 1,7 juta. Jadi ini di seluruh dunia ya. Oleh karena itu penting sekali kita mendorong mengingatkan orang lain akan resiko pandemi. Pahlawan yang lain adalah pahlawan yang membantu saudara, tetangga, teman, dan orang yang tidak dikenal sehingga mereka bisa bertahan hidup. Jadi pahlawan itu tidak harus sesuatu yang dia sendiri berjasa, tetapi membantu saudara terdekat, teman terdekat, orang yang bahkan orang yang tidak terkenal, yang tidak dikenal, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Kemudian pahlawan bisa juga adalah para guru dan siapapun yang membantu proses belajar, baik daring maupun para guru relawan yang harus berjalan, bersepeda, menggunakan motornya untuk menjemput murid di daerah-daerah yang tidak terjangkau daring atau yang tidak mampu melakukan daring. Mereka adalah pahlawan-pahlawan di sekitar kita saat pandemi COVID-19. Next. Pahlawan juga para petugas pemulasaran jenazah yang bekerja siang malam tanpa lelah, merawat korban meninggal COVID yang kadang harus menerima kekerasan fisik
dari luar ya ataupun lingkungan korban. Jadi pahlawan di sekitar kita itu bisa bermacam-macam. Pahlawan juga termasuk para penggali liang kubur ya, yang diberita bahkan harus 24 jam menggali liang kubur karena makin banyaknya korban. Tidak berhenti siang dan malam karena korban harus dikubur secepatnya, terutama bagi korban yang terinfeksi virus COVID. Kemudian pahlawan juga adalah mereka yang membuat masker atau APD di rumah-rumah dan memberikannya secara cuma-cuma atau tidak mencari keuntungan semata. Pahlawan adalah mereka para ahli, praktisi, relawan yang terus-menerus memberi informasi untuk mencegah penularan COVID, yang terus mengajak untuk memerangi COVID sehingga kondisi bisa pulih dan COVID bisa ditekan. Pahlawan adalah siapapun yang menebar kebaikan, bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk mencegah wabah menyebar, menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, memulihkan keadaan, serta berlomba-lomba mengasihi sesama. Dalam bahasa Quran disebut berfastabiqul khairat. Marilah kita menjadi pahlawan yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan inilah yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah, yaitu adalah berfastabiqul khairat. Demikian beberapa hal tentang peringatan World Humanitarian Day atau Hari Kemanusiaan Sedunia. Kita berharap kita berharap bahwa kita semua bisa menjadi real life heroes atau pahlawan yang ada di sekitar. Tidak harus sesuatu yang besar dilakukan, bisa berangkat dari diri kita sendiri, mengingatkan kepada saudara, tetangga, teman, ya, siapapun untuk terus menggunakan masker, menjaga jarak, ya, mengingatkan untuk menurunkan pandemi COVID sehingga pandemi ini bisa segera diatasi. Demikian siaran konferensi pers Muhammadiyah Disaster Muhammadiyah COVID-19 ya, Comment Center pada siang hari ini. Kita berharap mari kita terus bekerja, berjuang karena wabah belum berakhir. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pers konferensi yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Rahmawati Hussein, Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah. Dan dengan apa yang telah beliau sampaikan tadi, maka pers konferensi kita di siang hari telah berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa TVMU dimanapun Anda berada yang telah menyimak, sekaligus teman-teman awak media yang telah berkenan untuk meliput pers konferensi kita di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di pers konferensi Rabu mendatang bersama MCC PP Muhammadiyah. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.